Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah nubuat palsu. Nubuat palsu. Yeremia pasal 14 ayat 13-14. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Waduh. Padahal kalau kita lihat itu semua nubuatannya yang baik loh. Yang ditunggu-tunggu sama orang-orang kan. Tidak akan alami perang, berarti damai. Tidak alami kelaparan, wah artinya dalam kelimpahan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang mantap. Waduh, coba bayangin nubuatnya pakai mantap, saudara. Tapi ternyata kata Tuhan gini, lu mantap-mantap lu. Ngaco, ngawur, bohong semua isinya. Nah, kenapa dikatakan itu palsu? Ya kata Tuhan ya. Karena kalau kita lihat, kesatu, Tuhan tidak utus mereka. Berarti seorang nabi itu harus bergerak sesuai dengan tuntunan utusan Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngutus, jangan sok-sok diutus gitu saudara ya. Aku tidak memerintahkan mereka, berarti harus ada instruksi. Kalau Tuhan nggak instruksi, jangan. Tapi sebaliknya kalau Tuhan instruksi, harus berani bergerak saudara. Jangan sampai kita sebagai nabi Tuhan, dengar sih instruksinya, tapi kita nggak gerak. Berarti kita sama aja nggak ikutin instruksi Tuhan. Dan tidak berfirman kepada mereka. Nah ini hati-hati. Kalau Tuhan gak sampaikan firman itu, jangan kita bernubuat palsu. Supaya apa? Satu, mungkin kelihatan peka. Oh dia dengar suara Tuhan. Dua, mungkin supaya jadi baik hubungannya. Sama ada orang-orang tertentu yang memang kita incer supaya hubungan kita baik sama mereka. Kita butuh networkingnya mereka. Hati-hati. Atau karena ada motivasi-motivasi lain yang membuat kita terdorong untuk menubuatkan sesuatu yang sebetulnya Tuhan tidak pernah berfirman. Tuhan tidak pernah memerintahkan dan Tuhan tidak mengutus kita kepada orang tersebut. Hati-hati saudara. Uji baik-baik. Uji baik-baik. Tapi Pak, saya dapat mimpi. Mimpi sama firman. Kita harus pegang firman. Kalau saudara dapat mimpi, saudara lihat, ada nggak sesuai firman nggak? Kalau nggak sesuai, uji lagi deh. Tahan deh. Hati-hati saudara. Jangan bergerak karena mimpi. Bergeraklah karena firman. Mimpi boleh menjadi acuan awal, dasar untuk kita bergerak, mengecek kepada firman, bukan langsung ngomong sama orang. Cek dulu sama firman. Kalau betul sesuai dengan firman, kita boleh sampaikan. Tapi kalau enggak, sudah pasti itu mimpinya cuman bunga tidur. Tapi ini mimpinya begitu jelas, ya bisa saja namanya bunga tidur saudara. Gak semua positive words itu dari Tuhan. Hati-hati ya. Gak semua positive words itu dari Tuhan. Bahkan yang berkata baik, yang katanya dari Tuhan, tapi bukan dari Tuhan, itu adalah nabi palsu. Baik sih, katanya dari Tuhan, tapi bukan dari Tuhan, nabi palsu. Poinnya adalah bukan soal positive words-nya. Kalau ada kita mau menyampaikan pesan Tuhan sebagai nabi Tuhan, kita harus betul-betul itu adalah instruksi Tuhan, Tuhan yang suruh. Memang berkata yang baik dan berkenan itu harus saudara ya. Gak boleh nyakitin hati orang, iya betul. Tapi ini konteksnya berbeda. Kalau nabi itu bicara mengenai satu orang yang memang dikhususkan untuk menyatakan kesalahan orang lain melalui nabinya, atau menyatakan kesalahan sebuah bangsa. Itu karunia nabi yang Tuhan berikan kepada nabi. Jadi jelas saudara ya. Tapi kita sebagai orang awam, orang umum, ya kita harus berkata yang berkenan, yang bijaksana, ya. Tetapi jangan sok-sok menyampaikan pesan Tuhan yang padahal Tuhan gak ngomong sama kita. Dan kita seolah-olah ngomongnya yang baik, terus yang baik, positif, terus positif. Padahal ini orang
gak bener. Tuhan lagi pengen ngajar dia untuk jadi orang yang benar. Tapi kita terus ngomong, ya bagus, gak apa-apa. Terus kan kita sedang menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka, saudara. Hati-hati. Hati-hati ya. Kalau kita mau menyampaikan pesan Tuhan, pastikan betul-betul kita dengar instruksinya, itu dari Tuhan. Dan memang itu Tuhan yang suruh. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran yang kami terima hari ini. Khususnya Tuhan untuk kami yang punya karunia sebagai nabi, kami mau Tuhan berhati-hati, lebih sungguh lagi sebelum menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Betul-betul itu adalah instruksi Tuhan, dari Tuhan, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami karunia juga untuk membedakan roh, sehingga kami bisa membedakan mana yang datang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Sehingga kami tidak terkecoh waktu kami berjalan di dalam panggilan kami, ikut Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih yang mengajar kami dan mendidik kami senantiasa. Tuhan, biar terus Kau murnikan setiap kami. Dan Tuhan berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tangan kemurahan-Mu menyertai langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.